Ya, eh, ini sebenarnya mendadak ya. Eh, Tadi ibadah satu bukan saya yang khotbah ya, ibadah satu Pastor Hendra, tapi karena Pastor Hendra berhubung sedang tidak enak badan dan mungkin sebelum kita mulai, mari kita doakan Pastor Hendra juga ya. Come on, let's pray. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Pastor Hendra, kami berdoa untuk pemulihan yang daripadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk yang membuat dia Tuhan tidak fit, yang membuat dia tidak bisa berkonsentrasi atau apapun itu Tuhan. Tuhan, aku berdoa in Jesus name, biarlah oleh bilur-bilurmu kami percaya Pastor Hendra dipulihkan. Aku berdoa Tuhan untuk keluarganya, aku berdoa Tuhan untuk baik ketika dia dokter atau ketika dia minum obat. Kita percaya Tuhan, kami percaya bahwa darah-Mu yang akan memulihkan dia Tuhan. Sehingga apa yang dia minum, dokter yang dia temui Tuhan, semua Tuhan Engkau yang rancang, kami percaya Engkau yang pakai semua yang baik itu obat ataupun dokter yang dia temui, Engkau yang rancang, Engkau yang berkati urapi itu sehingga itu dapat memulihkan dia Tuhan. I pray in Jesus name by the precious blood of Jesus Christ. Sebab kami bukan datang Tuhan dengan korban persembahan binatang yang tidak sempurna, tapi kami datang dengan korban yang sempurna, dengan darah Yesus yang mati dan memulihkan kita sekali untuk selamanya. Dan di dalam nama Yesus, biarlah kita semua yang percaya boleh katakan, amen. Yes, kita percaya ada kuasa di dalam doa kita bersama-sama, amin. Ya, jadi ini mendadak sekali saudara, saya ini dari tadi makanya nyiapin. Sebenarnya, dan saya rasa ini bukan suatu kebetulan juga, karena tadi judulnya ini adalah Ministry of the Spirit. Dan tadi ayat yang ditampilkan adalah 2 Korintus 3 ayat 6 sampai 8. Dan baru beberapa hari yang lalu, saat saya lagi mau tidur, biasanya kalau sebelum tidur kadang-kadang saya suka setel aja khotbah gitu ya. Dan kemudian ketika saya lagi mendengar satu khotbah gitu, tiba-tiba saya dibangunkan, tiba-tiba muncullah itu banyak sekali, kayak saya download dari bahwa Roh Kudus banyak mengingatkan sesuatu kepada saya. Tadinya saya udah mau, udahlah besok aja lah tidur. Tapi nggak tahu di dalam hati saya harus bangun dan saya harus catat. Jadi saya catat, saya pikir itu untuk nanti saya khotbah. Saya pikir itu untuk nanti, untuk jadwal khotbah saya berikutnya. Jadi saya udah siapin semua. Dan tanpa saya ketahui ternyata saya harus khotbah saat ini. Jadi saya percaya itu adalah intervensi dari Tuhan. Saya percaya itu adalah intervensi dari Tuhan. Dan bahwa ketika dikasih judul Ministry of the Spirit ini, ya saya percaya ini mungkin judul yang memang Tuhan taruh juga. Dan ayat yang tadi disampaikan itu sebenarnya adalah ayat juga yang mau saya sampaikan. Jadi saya percaya ini bukan suatu kebetulan juga, saya percaya ada intervensi saat ya gara-gara Pastor Hendra saya jadi nggak bisa tidur, berarti ya nggak bercanda ya saudara. Ya tapi waktu itu saya catat, saya tulis poin-poinnya. Dan cuman biasanya karena saya kalau mau menyiapkan sesuatu tuh saya harus pastikan dulu ya, riset dulu semua, mau mastiin semua nih yang saya ngomongin akurasinya semua itu, jadi dan juga ngomongnya seperti apa gitu. Jadi biasanya saya butuh waktu, tapi ini tiba-tiba mendadak disuruh menyampaikan, jadi ya udah deh seadanya. Tapi saya percaya bahwa justru di kelemahan kita justru kekuatan Tuhan ada di situ. Dan saya berdoa biarlah apa yang saya sampaikan hari ini betul-betul boleh memberkati kita semua. Amin. So Ministry of the Spirit, kita langsung mulai aja saudara, karena sebenarnya ada cukup banyak yang mau disampaikan. Saya harap saya bisa selesai tepat waktu. 2 Korintus 3 ayat 6 sampai 8. Boleh ditampilkan. Ia membuat kami juga ini ayat 6. Iya ya, benar ya. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Kalau ada perjanjian baru itu ada perjanjian lama. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ayat berikutnya. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Berarti ini bicara soal apa saudara? Hukum Taurat. Seringkali orang pikir hukum Taurat, kan kita dibilang kita tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat, ya, tetapi di dalam perjanjian baru, di dalam kasih karunia. Kita pikir kalau hidup tidak di dalam hukum Taurat itu hukum Taurat yang kita pikirkan mungkin itu hukum tradisi. Tapi di sini jelas. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Apa yang tertulis pada loh-loh batu? 10 hukum Taurat. Berarti 10 hukum Taurat itu apa? Memimpin kepada kematian. Nanti saya akan jelaskan. Jadi saya berdoa supaya saudara boleh nangkep ini dengan baik. Jangan sampai ini disalahartikan. Karena Paulus sendiri harus berkali-kali di dalam suratnya dia harus mengklarifikasi perkataan dia. Karena ternyata banyak sekali orang yang menyalahartikan perkataan dia. Ya.
Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Jadi pelayanan yang membawa kematian pun ada kemuliaannya, saudara. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, ayat 8 kita baca sama-sama. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Inilah perjanjian baru. The ministry of the Spirit. Pelayanan Roh. Ya. Kenapa ini sesuatu yang sangat penting, nanti akan terus saya jelaskan. Saya akan bawa kepada saudara karena ini sesuatu yang penting. Kenapa? Karena Paulus itu adalah rasul perjanjian baru sekali, ya. Dia adalah rasul perjanjian baru, dia membawa berita ini kepada orang-orang non-Yahudi. Tapi ternyata saudara, ini buat tahu backgroundnya sedikit. Paulus itu seringkali diserang sama orang-orang yang agamawi. Orang-orang Yahudi. Mereka nggak suka dengan Paulus dan mereka selalu ngajarin. Jadi mereka datang kepada orang-orang yang bukan Yahudi, yang sudah menerima Injil. Kemudian kalau Paulus berkata, kamu diselamatkan karena iman bukan karena perbuatan. Tapi ini guru-guru yang lain ini, orang-orang Yahudi yang mereka nggak suka sama Paulus. Mereka menyelinap, mereka menyusup dan mereka berkata, enggak, ya memang sih kamu diselamatkan karena iman, tapi kamu juga tetap perlu disunat. Itu adalah satu yang paling sering dikatakan oleh guru-guru palsu itu. Jadi nggak cukup sama iman doang, tetaplah harus ada nih satu proses. Jadi kamu ini anak perjanjian, bukan cuma karena iman doang, kamu tetap harus disunat. Kamu tetap harus ikut ini. Sehingga akhirnya itu malah buat Paulus itu menjadi batu sandungan. Itu membuat jadi batu sandungan, itu menganulir sebetulnya esensi dari perjanjian baru. Karena perjanjian baru adalah saudara diselamatkan bukan karena perbuatan saudara, tapi karena saudara diselamatkan karena iman. Ini esensi yang sangat penting. Ya, jangan sampai kita jadi orang Kristen tapi kita nggak ngerti bahwa kita itu diselamatkan karena iman bukan karena perbuatan. Jadi ini yang Paulus itu, pelayanan Paulus seringkali diserang. Dikatakan enggak, bukan cuma dengan iman doang, kamu tetap perlu disunat. Baru di situ kamu bisa ikut jadi anak ambil bagian dalam perjanjian Tuhan. Jadi kamu tetap harus ada melakukan sesuatu. Sedangkan Paulus bilang no, by faith and faith alone. Nanti saya akan jelaskan bukan berarti kita nggak melakukan perbuatan baik ya. Tapi kita bukan melakukan perbuatan baik untuk diselamatkan. Kita melakukan perbuatan baik karena kita sudah diselamatkan. Beda saudara, mentalnya beda. Ketika saudara adalah seorang karyawan, anggaplah di dalam perusahaan Apple. Tahu ya Apple ya, perusahaan besar sekali ya. Kalau saudara karyawan, saat saudara kerja di Apple, kira-kira pakai Windows komputer atau enggak? Enggak dong. Pakainya produk Apple semua kan? Dan saudara akan ngomong selalu semua tentang produk Apple. Tapi begitu saudara pulang ke rumah, boleh nggak punya produk Windows? Kenapa boleh? Ya, kita cuma karyawan. Tapi beda kalau waktu itu penciptanya adalah siapa? Steve Jobs. Kalau Steve Jobs punya anak, dia di rumah pakai Windows, di rumah pun dia pakai Apple. Why? Itu bicara soal identitas dia. Dia adalah anaknya Steve Jobs. Kemana-mana dia selalu membawa produk Apple. Karena dia bukan karyawan, dia anak. Jadi dia bukannya punya, jadi itu perbedaannya saudara. Saudara ini dipanggil sebagai seorang anak. Ya, jadi itu perbedaannya. Saudara melakukan sesuatu itu bukan karena, supaya saya diterima nih sama Apple. No, tapi ketika saudara dijadikan anak, itu saudara akan lakukan itu dengan natural. Jadi bukannya saudara nggak perlu melakukan perbuatan baik. Tapi saudara melakukan perbuatan baik bukan untuk diselamatkan. Tapi saudara melakukan perbuatan baik karena sekarang saudara anggota kerajaan Allah. Dan kenapa saya mau sampaikan ini? Karena ini penting. Karena kita lagi banyak ngomong soal movement. Kita soal movement, kegerakan. Tapi tahu nggak saudara, kegerakan yang sedang dibawa Paulus, kegerakan perjanjian baru yang sedang dibawa Paulus, ada yang nyusup dan itu yang mematikan
yang berusaha untuk mematikan kegerakan. Jadi sebab itu saya membawa ini kenapa? Supaya kita berhati-hati sebagai gereja. Ketika kita bicara soal movement, saya percaya iblis tidak akan tinggal diam. Saya percaya ada musuh yang gak suka dengan kegerakan, dan dia pasti akan berusaha untuk menyusup dan membawa roh asing ke dalam kegerakan yang Tuhan sedang kerjakan. Dan ini adalah satu kegerakan atau suatu roh asing yang Paulus sedang hajar. Dan di banyak suratnya Paulus hajar selalu tentang ini. Artinya ini dari dulu sampai sekarang saya percaya iblis pakai cara yang sama. Dia selalu pakai cara yang sama. Ini roh asing yang kita harus hati-hati. Jangan sampai roh asing ini menyusup di dalam gereja kita dan mematikan kegerakan Tuhan. Jadi roh asingnya ini apa sih? Roh asing ini sedang berusaha membawa, oke lah kamu perjanjian baru, oke kamu pakai iman. Gak, tapi kamu tetap perlu ini sedikit. Kamu tetap perlu disunat. Oke, kalau di sekarang mungkin kamu tetap perlu melakukan sesuatu supaya kamu diterima oleh Tuhan. Gitu. Jadi kebenaran ini yang sedang mau dihajar oleh musuh kita. Dan ini yang selalu, ya makanya Paulus hajar habis-habisan. Paulus harus klarifikasi habis-habisan. Karena ini mematikan kegerakan Tuhan. Jadi saya mau sampaikan ini, jangan sampai ini mematikan kegerakan Tuhan karena roh asing ini. Yang sedang berusaha membawa mentalitas perjanjian lama ke dalam gereja perjanjian baru. Gimana caranya supaya kita tetap stay di dalam ministry of the spirit, supaya kita tetap bisa stay di dalam pelayanan roh. Yang pertama adalah, saya akan bagikan 3 poin. Yang pertama, kenali bapakmu. Know your father. Ya, jadi nggak ada PowerPoint, nggak ada poin karena nggak ada waktu, baru mendadak. Tapi yang pertama, poin pertama adalah know your father. Kenali bapakmu. Kita baca Roma 8 ayat 15 sampai 17. Roma 8 ada nggak? Sempat nggak? Kalau nggak sempat, mari kita buka Roma 8 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kalau ada kata lagi berarti sebelumnya ada. Ya, berarti sebelumnya kita semua ini ada di dalam roh perbudakan yang membuat kita takut. Tapi kata Paulus sekarang udah enggak lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi sekarang kita menjadi anak, bukan budak. Berarti sebelumnya budak, sekarang kita jadi anak. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, jadi kita itu menjadi anak karena kita menerima roh. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kita bukan lagi budak, tapi kita adalah anak. Ya, jadi pertama, know your father, kita perlu mengenal Bapa. Ini bicara soal apa? Ini bicara soal bahwa kita ini adalah anak, bukan lagi budak. Dan tadi oleh karena roh, Dia bersaksi sehingga kita boleh berkata ya Aba, ya Bapa. Kok bukan cuma ya Bapa doang? Kenapa ya Aba, ya Bapa? Aba itu bicara soal apa? Kedekatan. Aba itu bicara soal bahwa ini Bapakku. Bukan cuma sekedar Bapak doang. Kalau kita cuma Bapak, ya ini bisa jadi Bapak siapa aja. Bapak secara general. Ya. Kita bilang Pak Lewi. Ya. Tapi Pak Lewi bukan bapak kita. Ya, bapaknya Bella. Ya. Ya, kalau katanya Bella ini gereja bapaknya katanya. Mana Bella? Ya. Itu waktu Bella masih kecil saudara. Itu dulu bilang katanya, kok saya dihukum seperti ini? Nggak tahu nih gereja bapak gua. Ya. Jadi itu, tapi sebetulnya itu ada powernya saudara. Itu bicara soal identitas itu. Gak tahu bapak gue siapa, ini gereja bapak gue ya. Gila. Ya, mantap katanya. Ya. Nanti gerejanya berubah jadi bukan GKS.
GBB, gereja bapaknya Betani, ya kan? Betani Annabella kan ya? Ya. Nanti ada orang-orang yang bilang, oh gereja kamu di mana? Aku di Betani. Gitu. Waduh, enggak, ini bukan ngejelekin gereja ya, tapi cuma iseng doang. Oh gereja kamu di mana? Gerejaku di Betani. Oh, gue gerejanya bapaknya Betani. Lu di Betani, gue di bapaknya. Ya nggak bercanda saudara. Ya, sampai mana tadi saya lupa. Ya, Bapak itu bicara soal tadi ya Aba ya Bapak. Jadi bukan cuma ngomong Bapak secara general doang. Aba itu bicara ini Bapakku. Berarti apa? Personal. Ini bukan cuma sekedar bapaknya orang lain. No, this is my father. Bukan cuma bapakmu doang, tapi ini Bapakku juga. Jadi bicara soal possession, ini Bapakku, dan ini bicara soal personal. Jadi oleh karena roh Tuhan, oleh karena roh kudus, kita boleh berkata ya Aba ya Bapa. Bukan cuma ya Bapa doang, tapi ya Aba ya Bapa. Bapakku. Ini bukan cuma bapaknya orang lain. Oh ya, ini mungkin bapaknya senior pastor doang. Tuhan itu senior pastor, Tuhan itu bapaknya senior pastor, Tuhan itu bapaknya Pastor Lewi. No, Tuhan itu Bapak kita semua. Personal. Bisakah saudara bilang ini Bapakku? Tuhan itu Bapakku. Ya. Jadi ini adalah pertama kita harus mengerti ini. Know your father. Bicara soal apa? Kenali Bapakmu itu bicara soal apa? Ini bicara soal kita sebagai anak, bukan sebagai budak. Ya. Mental budak itu selalu melakukan sesuatu untuk diakui. Makanya kalau di dalam perumpamaan anak sulung dan anak bungsu, ada yang ingat? Ya. Anak sulung ngomongnya apa? Pas anak bungsu dirayakan, anak sulung bilang, aku sudah melakukan ini, melakukan itu, aku sudah taat kepada Bapa, gak pernah Bapa kasih pesta. Itu mental budak. Dia adalah anak sulung, dia adalah anak, tapi punya mental budak. Karena mental budak itu apa? Gue kerja terus gue dikasih reward. Nah ini aku udah taat nih Tuhan. Ini aku udah taat nih Bapak. Mana reward? Terus bapaknya bilang apa? Lah kamu itu anakku, semua yang aku punya, punyamu juga. Jadi dia itu sebetulnya tinggal minta doang. Tapi dia merasa dia harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan approval dari bapaknya. Untuk mendapatkan hadiah dari bapaknya. Padahal itu milik dia. Nah ini makanya kita harus mengerti. Makanya kenapa Paulus bilang kita bukan menerima roh perbudakan. Tapi kita menerima roh jadi anak Allah. Berarti kita menjadi ahli waris. Kita ini bukannya berbuat baik untuk diselamatkan. Kita bukan berbuat baik untuk menerima janji Tuhan. Untuk menerima warisan dari Tuhan. No, kita menerima warisan karena kita sudah menjadi anak. Jadi jangan seolah-olah saudara datang itu selalu, oh aku nggak berbuat baik minggu ini, aku nggak bisa layak jadi anak. Enggak begitu. Nanti setelah saudara berbuat baik, nih Tuhan, gue udah kasih sedekah begini, gue udah melakukan ini. Mana dong rewardnya? Mana? Kok bisnis gak cuan-cuan sih? Itu mental budak. Hati-hati dengan mental seperti itu saudara. Jadi anak ini juga bicara soal apa saudara? Ini bicara soal identitas. Dan iblis selalu suka menyerang hal ini. Itulah sebabnya Yesus waktu dicobai di padang gurun, apa yang iblis katakan? Jika kamu anak Allah. Nih, coba dong, rubah dong roti ini jadi batu ini jadi roti. Kalau kamu anak Allah, terjun dong, lompat dong. Ya enggak? Kalau kamu anak Allah. Tapi Yesus sudah tahu pasti bahwa dia adalah anak Bapa. Dia enggak perlu membuktikan diri. Mental budak selalu pengen membuktikan diri. I want to prove myself. Saya mau membuktikan diri saya. Saya bisa. Saya bisa mencapai ini. Tapi Yesus tahu dia gak perlu buktikan apapun. Dia sudah menjadi anak. Dan satu hal yang penting, persis sebelum Yesus dicobai, apa yang terjadi dengan Yesus? Yesus dibaptis dan kemudian roh Tuhan turun ke atas dia. Kemudian Bapa ngomong apa?
inilah anakku doang yang kukasihi. Stop sampai yang kukasihi doang. Kepadanya aku berkenan. Yesus bukan cuma ngomong Bapak bukan cuma ngomong inilah anakku. Inilah anakku. Enggak cuma di situ. Bapak bilang inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Tapi kalau iblis ngomongnya apa? Kalau kamu anak Allah. Kok cuma sampai situ doang? Kok cuma sampai anak Allah doang? Makanya Yesus gak peduliin. Karena sebelumnya bapaknya udah ngomong, bukan cuma anak doang. Kamu adalah anak yang aku kasihi. Kepadanya aku berkenan. Yesus tahu bukan cuma dia sebagai anak, tapi Bapa mengasihi dia. Dan bukan hanya Bapa mengasihi dia, bahwa dia berkenan di hadapan Bapa. Itu menjadi kekuatan di dalam dirinya. Yesus ini sedang menunjukkan kepada kita sebagai manusia, bahwa kita itu sebetulnya butuh afirmasi seperti itu. Ini Yesus loh. Dan yang ngomong itu siapa? Bapa di sorga. Kalau Yesus aja perlu afirmasi seperti itu, kalau Bapa aja harus ngomong seperti itu ke Yesus, terlebih lagi kita. Jadi jangan suka ngomong saudara, ya udahlah mungkin orang tua bilang ke anakku udah tahu lah gue mengasihi dia. Gak usah lah ngomong terus. Mau ngapain aku ngomong ke anakku aku kasih dia. Yang penting gue bayarin sekolah. Yang penting dia bisa makan setiap hari. Halo? Kalau Tuhan aja, Allah Bapa kita harus berkata seperti itu, maka kita juga perlu bicara seperti itu. Karena itu yang sebetulnya tanpa kita sadari, itu menguatkan Yesus saat dia dicobai. Jangan heran anak-anakmu gak kuat dicobai, jatuh ke dalam pencobaan terus-terusan. Kenapa? Kamu gak pernah berkata seperti demikian. You are my son, you are my daughter. Engkau adalah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Bukan cuma stop dikasihi doang, tapi dia ekstra lagi. Dia jelasin lagi, kepadanya aku berkenan. Jadi percuma kita ngomong, oh ya anakku tahulah aku mengasihi dia. No, you have to say it. Harus dikatakan. Dan kalau kita ini anak-anak Bapa, kalau kita ini anak-anak Tuhan, kita juga harus mengikuti seperti ini. Ya, karena tanpa kita sadari, itu menjadi identitas, itu membentuk identitas. Dan Yesus gak peduli, mau ngapain lu ngomong gitu, orang bapakku aja udah ngomong ini anak yang dikasih dan kepadanya aku berkenan. Whatever you say, apapun yang kamu ngomongin aku gak peduli. Dibilang kalau kamu anak Allah, lah Allahnya sendiri aja udah ngomong, lu siapa? Jadi ini sesuatu yang kita perlu tahu. Kenapa? Karena iblis pun menyerang hal ini. Ketika iblis mau mencobai kita, dia selalu pakai identitas. Dia menyerang identitasmu. Kalau kita nggak tahu kita ini anak Tuhan. Dan bukan cuma sekedar anak Bapa. Tapi kita anak Bapa yang dikasihi dia. Dan kepadanya Tuhan berkenan. Kalau kita nggak ngerti itu, habis kita. Habis gereja ini. Movement ini stop. If we do not know the love of the Father. So pertama, know your Father. Ketika bicara soal identitas, ketika kita bilang anak sulung, anak bungsu. Anak sulung ini sangat berkaitan juga dengan pengajaran Pastor Leo. Kalau Pastor Leo ngomong selalu be, do, have. Ya, bahwa hidup kita didasari itu pertama dari beings-nya kita dulu. Anak sulung identitasnya di mana? Di dalam doing. Makanya dia ngomong ke bapaknya, aku sudah taat, aku sudah lakukan ini semua. Nah, tapi bapak gak pernah ngasih aku apa-apa. Gak pernah kasih pesta. Identitasnya dia apa? In doing. Dia rasa dia harus melakukan sesuatu supaya dia berkenan di hati bapak. Supaya dia ini dianggap jadi sebagai seorang anak. Tapi anak bungsu, identitasnya terletak di dalam having.
Makanya dia minta apa? Warisan. Karena dia merasa dia perlu punya sesuatu untuk menunjukkan siapa diri dia. Anak bungsu merasa dia harus punya nih. Percuma gue ada di rumah bapak gue gak bisa menunjukkan ke orang-orang betapa kayanya gue. Dia minta warisannya, kemudian dia foya-foya semua. Buat menunjukkan, nih lihat gue. Karena dia punya banyak hal. Identitas dia ada di having. Identitas dia ada di having. Yang satu, anak sulung, identitasnya ada di doing. Anak bungsu, identitasnya in having. Tapi kemudian ketika anak sulung, kepunyaan dia semua sudah hilang, dia kembali kepada bapak. Bapak bilang apa? Kasih pesta. Walaupun dia udah gak punya apapun, status dia tetap anak bapaknya. Jadi dia ini statusnya dia, beingnya dia itu tidak tergantung sama apa yang dia punya, tidak tergantung sama apa yang dia lakukan. Bahkan ketika dia sudah terhilang, bahkan dia sudah kehilangan semua yang dia miliki, ketika dia balik ke rumah bapak, dia tetap menjadi anak bapak. Bisakah saudara kita berkata seperti anak bungsu ini? Bisakah kita punya mental seperti itu? Sekalipun semua yang kita punya, usaha kita, bisnis kita, semua misalnya gak ada. Sekalipun aku kehilangan semuanya. Bahkan sekalipun aku udah gak bisa ministry lagi, karena udah gak kuat. Bisakah kita bisa tetap bilang, I am still a child of God. Aku tetap anak Tuhan yang dikasihinya. Ini mentalitas yang kita perlu bangun. Pertama, know your father. Kedua, after know your father, we need to know our mother. Kenal bapakmu, tahu siapa bapakmu. Yang kedua, tahu siapa ibumu. Maksudnya apa? Mari kita baca di Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Ini Paulus juga ketika sedang membela dirinya. Ya, tadi kita belajar bahwa Paulus itu suka diserang sama guru-guru lain yang bilang, kamu tuh tetap harus melakukan sebagian hukum Taurat. Kemudian Paulus berkata gini, ketika dia lagi membela dirinya. Dia katakan gini kepada Galatia, katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham punya 2 anak? Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, dan seorang dari perempuan yang merdeka. Jadi, this is a brother from another mother. Ya. Jadi ada saudara, bapaknya sama, mamanya beda. Saudara sekarang tahu bapakmu siapa? Pertanyaan saya, mamamu siapa? Ya, ini bukan pengajaran baru. Ini ada di Alkitab, jelas, clear. Dan ini nanti Paulus bilang ini bahwa ini adalah kiasan, ya. Jadi bukannya berarti kemudian saya bilang saya mengajarkan kita bukan cuma menyembah bapak tapi kita menyembah ibu, enggak ada. Ya, enggak ada. Ya, jadi jangan sampai salah nih. Jangan salah kaprah, seolah-olah saya ngajarin, oh iya kita bukan cuma bapak doang, kita juga menyembah ibu. Enggak kayak gitu. Ini kiasan. Ya, kalau bilang bisa menyembah ibu atau bunda, nanti saya disalah artikan lagi. Jadi enggak seperti itu ya. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut apa? Daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai, melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Yerusalem sorgawi itu bicara soal apa sih? Sion. Yang satu Gunung Sinai, satu Gunung Sion. Kita ada di gereja apa? Sion. Makanya kenapa ini penting? Jangan sampai kegerakan di Sion mati gara-gara kita balik ke Gunung Sinai. Kita di Sion bukan di Sinai. Ya. Jadi tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. So who is your mother?
Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Jadi bukan cuma dulu doang, tapi sampai sekarang. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris. Bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Boleh Indonesia merdeka. Tapi apakah saudara anak-anak perempuan merdeka? Who is your mother? Jadi ibu itu bicara soal apa sih? Ibu ini bicara soal covenant. Ini adalah sebuah kiasan. Ya. Kiasan tentang bicara soal covenant. Saudara ada di perjanjian lama atau ada di perjanjian baru? Saudara melayani Tuhan, dia dari Gunung Sinai atau dari Gunung Sion? Dan saya berdoa kita yang ada di Gereja Kemuliaan Sion, jangan sampai kita melayani dengan mental Gunung Sinai. Tapi kita ada di Gunung Sion. Makanya di Ibrani 12 dikatakan sebab kamu tidak datang lagi kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-menyala. Itu maksudnya apa? Itu Gunung Sinai. Itu yang terjadi waktu hukum Taurat diberikan. Sampai apa semua dibilang jangan berbicara lagi kepada mereka sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun nyentuh gunung itu dia harus dilempari dengan batu. Itulah makanya tadi di ayat yang di 2 Korintus 3 itu dibilang pelayanan yang membawa kematian. Itu Gunung Sinai, siapa yang mendekat mati dia. Jadi kenapa ini penting? Kalau tadi kan dibilang kalau kita lihat di Galatia itu, dibilang tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Maksudnya menganiaya itu apa? Coba kita lihat Kejadian 21 ayat 8 sampai 9. Kejadian 21 ayat 8 sampai 9. Karena ini di bahasa Indonesianya sebenarnya kurang clear. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Jadi Ishak bertumbuh besar dan dia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Berarti ini maksudnya rite, kayak istilahnya kalau di dalam bahasa Inggrisnya rite of passage. Jadi kayak merayakan nih anak udah dapat KTP gitu loh. Maksudnya kayak udah dewasa. Ya. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, Ismail, bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Bahasa Indonesianya dibilang sedang main. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya enggak. Dia menertawakan. Mocking. Jadi bukannya main, menertawakan. Makanya tadi dibilang apa? Makanya itu baru menjelaskan di Galatia dibilang apa tadi? Anak dalam kedagingan menganiaya anak dalam perjanjian. Karena ayat itu sebenarnya bukan bicara main. Dibilang si Ismail ini mengejek sebetulnya Ishak. Dan dari situ Sarah bilang usir anak ini. Karena dia gak akan menjadi ahli waris. Jadi kenapa ini penting? Ketika saya menangkap ini, saya cuma diingatkan saudara. Kapan anaknya Hagar ini harus diusir? Ketika anak perjanjian bertumbuh dewasa. Ketika movement ini sedang berjalan. Ketika gereja ini semakin hari semakin bertumbuh dewasa. Dan ketika anak itu udah bertumbuh dewasa, artinya dia sudah punya hak untuk menerima warisan. Jadi ketika dia udah bertumbuh dewasa, istilahnya udah dapat KTP lah. Udah punya hak yang sah secara hukum. Di situ harus diusir. Anak yang lahir dari kedagingan. Anak dari hamba. Jadi jangan sampai, karena anak yang dari hamba itu menganiaya anak perjanjian. Jadi jangan heran saudara ketika kita lagi di dalam movement. Ada anak-anak hamba yang bapaknya sama. Tapi emaknya beda. Kemudian dia selalu menganiaya orang-orang yang
di dalam perjanjian. Ketika kita sedang dalam movement, kita lagi on fire, orang-orang lagi on fire, terus ada aja bilang, alah lu on fire buat Tuhan, mana ada duitnya sih? Lu pelayanan terus, gak ada duitnya. Emang ada di gereja ini orang-orang sukses? Wah. Emang ada anak-anak muda yang sukses di sini? Suksesnya selalu berhubungan soal duit. Itu bicara sebenarnya soal kedagingan, saudara. Confidence in the flesh. Mau ngapain lu pelayanan terus? Nggak ada duitnya. Mau ngapain lu on fire terus? Be careful, itu bisa mematikan kegerakan. Kalau kita terima itu mentah-mentah dan kita nggak bisa filter, itu akan mematikan kegerakan. Makanya Sarah bilang, usir anak hamba ini dan beserta hambanya ini. Karena mereka nggak akan ambil bagian. Bapaknya boleh sama, tapi mamanya beda. Jadi roh-roh perbudakan itu harus diusir. Jadi kita boleh menjadi orang Kristen, kita boleh ada di gereja kemuliaan Sion. Tapi mental kita selalu masih mental budak. Seperti tadi kalau saya bilang mental budak itu apa? Saya harus melakukan sesuatu dulu baru bisa dianggap anak. Ayo dong, lu harus tunjukkan. Tunjukkan itu tuh. Selalu ngomongnya kayak gitu. Tunjukkan. Lakukan sesuatu. Jadi seperti tadi saya bilang, bukan berarti kita nggak melakukan perbuatan baik ya. Tapi perbedaannya kita sebagai orang Kristen, orang beriman, kita melakukan perbuatan baik karena kita sudah diselamatkan. Seorang pembalap, bisa nggak dia kalah? Bisa kalah. Tapi kemudian apakah setelah dia kalah? Atau masalah atlet sepak bola? Anggaplah Cristiano Ronaldo. Dia kalah. Apakah kemudian dia berhenti menjadi atlet? Bahaya kalau mentalnya Cristiano Ronaldo, oh gue udah kalah nih. Gue harus berjuang lagi supaya gue bisa jadi atlet. Enggak lah, enggak gitu. Dia udah kalah, dia tetap jadi atlet. Terus apakah kemudian setelah dia jadi atlet, dia berhenti latihan? Justru dia latihan kan? Gara-gara apa? Karena dia atlet. Yang satu ini ada orang, kalau dia belum jadi atlet, dia latihan keras untuk menjadi atlet. Karena dia belum jadi atlet. Tapi beda. Cristiano Ronaldo tidak latihan untuk menjadi atlet. Dia latihan karena dia atlet. Walaupun dia kalah, dia tetap latihan. Dia tetap latihan dengan keras. Jadi saudara-saudara, kita yang hidup di dalam iman, hidup di dalam perjanjian baru, hidup di dalam pelayanan roh. Kita hidup berbuat baik, bukan supaya kita diterima Tuhan. Bukan supaya kemudian kita diselamatkan nanti masuk surga. No. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Karena kamu dan saya, kita adalah anak-anak Tuhan. Makanya kita melakukan pekerjaan Bapa kita. Jadi kita bukan melakukan sesuatu supaya nanti saya dianggap anak. Enggak. Jadi bedanya itu. Jadi bukan berarti ketika kita hidup di dalam kasih karunia, ketika kita hidup di dalam perjanjian baru, ketika hidup karena iman, kemudian kita bisa berbuat seenak-enaknya aja. Ya enggak gitu. Kalau kita bilang kita hidup di dalam perjanjian baru, tapi kita hidup seenaknya, artinya kita belum mengerti. Sesungguhnya kita mungkin bukan anak malah. Kok kita bilangnya ngaku-ngakunya anak, tapi kok tindakan kita kayak budak masih. Jadi kita tetap melakukan perbuatan baik, kita tetap melakukan sesuatu, kita tetap melakukan disiplin rohani, kita tetap berdoa, kita tetap berpuasa. Tapi kita bukan berpuasa supaya Tuhan lebih berkenan kepada saya. Tapi ketika kita berpuasa itu adalah suatu ungkapan, saya butuh Tuhan. Tanpa Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Ketika kita berdoa, itu adalah sebagai ungkapan kita bahwa kita butuh Tuhan. Lord, I need you. Tanpa Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Aku sadar karena aku adalah anak Tuhan. Dan saya mau align, saya mau menyelaraskan pikiran saya sama pikiran Bapak saya. Makanya kita puasa, makanya kita doa. Bukan supaya kita diterima jadi anaknya dia.
Seperti waktu itu Pastor Poliado bilang, kalau karena puasa kemudian kita diterima sama Tuhan atau kita mendapatkan berkat tertentu, berarti solusinya apa? Ya puasa terus aja udah. Terus orang bilang, wah kamu puasa, kok kita Pastor Lewi kita puasa, buka puasanya jadi diundur, bukan jam 3 malah jadi jam 2 atau jadi jam 1. Waduh kita kurang rohani udah. Wah hebat bener. Ya, kalau kayak gitu udah sekalian aja, nggak usah buka puasanya terus 40 hari kagak makan nggak minum kayak Yesus. Kalau perlu jangan 40 hari, lebih hebat dari Yesus 100 hari, nggak usah makan, nggak usah minum. Ya, nanti Pastor Lewi tinggal datang ke ibadah pemakaman aja udah. Loh ya dong, kalau misalnya puasa itu menjadi bukti bahwa kita menjadi, wah kita ini lebih rohani, kita ini lebih diterima sama Tuhan. Ya puasa terus aja udah. Solusinya cuma itu. Sekali lagi bukannya berarti kita nggak puasa. Tapi kita harus mengerti dulu mindsetnya nih ketika kita puasa itu ada menunjukkan ekspresi bahwa kita ini butuh Tuhan. Tuhan aku butuh engkau. Kita ini adalah anak saudara. Jadi balik lagi. Mamamu siapa? Kita ini adalah anak-anak perjanjian. Kita ada di perjanjian baru. Pelayanan roh bukan pelayanan daging. Kenapa sih kok hukum Taurat itu dibilang pelayanan daging? Ini jadi perlu dijelaskan sedikit. Karena hukum Taurat itu isinya apa sih sebenarnya? Kamu jangan lakukan ini, kamu jangan lakukan itu. Semua itu bicara soal apa? Demand. Kamu dituntut untuk bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Baru kemudian kamu dibenarkan. Jadi apakah hukum Taurat itu jelek? No. Itu standarnya Tuhan. Supaya kita tahu, oh ini standarnya Tuhan. Kalau kita mau pakai kekuatan sendiri melakukan hukum Taurat, mati kita. Itulah makanya Paulus bilang jangan kamu merasa kamu dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena ketika kamu kebenaran kamu karena melakukan hukum Taurat, gak ada satupun yang akan dibenarkan. Itulah makanya dibilang ministry atau pelayanan yang membawa kepada kematian. Di Gunung Sinai, sebelum Musa naik, tahu gak orang Israel ngomong apa ke Musa? Dia bilang, coba kamu, Tuhan bilang ke Tuhan, apapun yang Tuhan mau kita lakukan, akan kami turuti. Semua yang Tuhan minta, akan kami turuti. Tuhan kasih 10 hukum Taurat. Belum turun aja, udah apa? Hukum pertama aja udah dilanggar. Jangan ada padamu Allah lain. Begitu turun, ada lembu emas. Katanya, apapun yang Tuhan suruh kita bisa lakukan. Fokusnya apa? Kita bisa lakukan. Dikasih 10 hukum Taurat, hukum pertama aja, belum dikasih aja udah dilanggar. Jadi itu maksudnya, dan kemudian apa yang terjadi? 3.000 orang mati. Tapi di perjanjian baru, ketika Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi? 3.000 orang diselamatkan. Saudara mau ada di pelayanan ministry kematian atau ministry kehidupan? Dan saya berharap ini adalah Gunung Sion, ini adalah gereja Sion. Sebab itu pelayanan kita harus membawa kehidupan. Ministry kita, ministry saudara, ministry saya. Apakah kita membawa kehidupan atau kita membawa kematian? Apa tandanya kalau tadi dibilang di Ibrani, sebab kita bukan lagi ada di gunung yang menyala-nyala itu yang membuat kita jadi takut. Marknya apa? Tanda bahwa ministry kita adalah ministry Gunung Sinai adalah ketika membawa ketakutan, intimidasi. Kita mau orang itu maju, kita selalu nakut-nakutin. Lu kalau nggak gini, lu nanti nggak bisa begini. Lu kalau nggak melakukan ini, lu kalau nggak begini, nanti lu ketinggalan, nanti lu nggak bisa ikut Tuhan. Nanti kalau lu begini terus, kalau lu nggak ini, nggak itu, selalu membawanya intimidasi. Itu hati-hati saudara, itu adalah mark, tanda bahwa kita kemungkinan ministry kita itu adalah ministry Gunung Sinai. Tapi ministry pelayanan roh adalah pelayanan yang membawa kehidupan. Itu bicara selalu soal supply. Kamu gak bisa melakukan ini, ayo kita berdoa. Ayo kita bersama-sama kita kerjakan. Tuhan pasti akan bantu kamu. Kita terus berdoa, kita membantu mereka bukan cuman minta-minta, but we help, we serve. Kita melayani, we give.
Kalau di dalam Gunung Sinai, semua orang takut. Semua orang harus go away. Menjauh dari Gunung Sinai. Tapi kalau Gunung Sion selalu bicara soal invitation. Gunung Sion selalu bicara tentang undangan. Saudara diundang, ayo datang. Ayo datang, kamu belum sempurna? Come. Let's go, come. Tuhan akan merestore kamu. Message-nya bukannya, wah kalau lu begini nih gak bisa masuk gereja GKS. Kurang kudus. Puasanya bukanya soalnya jam 2 sih. Puasanya bukanya jam 12 sih, bukan jam 3 gitu, bukan jam 6. Wah, kurang, gak bisa. No, it's about invitation. Everyone come in. Waktu Petrus pertama kali berjumpa sama Yesus, mentalnya Petrus apa? Pergi menjauh daripada aku sebab aku ini orang berdosa. Petrus bilang apa? Menjauh daripada aku. Itu mentalitas roh perbudakan. Mentalitas Gunung Sinai. Ketika dia berjumpa sama Yesus, dia takut. Dan kemudian dia bilang, go away, depart from me. Karena aku ini adalah seorang pendosa. Tapi yang menarik saudara, di akhir cerita Yohanes, ketika Yohanes bilang waktu Yesus sudah menampakkan diri, udah bangkit, kemudian dia ada di pantai dan kemudian semua murid-murid lagi memancing. Terus habis itu Yohanes bilang apa? Itu Yesus. Apa yang Petrus lakukan? Dia terjun, menyamperin Yesus, menghampiri Yesus. Padahal saudara, kalau kita mau pikir dosanya lebih besar pas kapan sih? Dosanya Petrus lebih besar waktu Yesus udah bangkit atau sebelum Yesus bangkit? Kalau dibilang lebih besar pas di pantai itu. Waktu Petrus pertama kali ketemu Yesus, dia belum nyangkal Yesus. Dia belum berkhianat. Tapi waktu di pantai itu, Petrus sudah berkhianat. Udah nyangkal. Jadi dosanya gedean mana sih sebenarnya? Gedean pas saat itu. Tapi kok bisa pas dosanya begitu besar, bukannya Petrus menjauh dari Yesus, tapi dia apa? Mendekat kepada Yesus. Itulah ministry Gunung Sion. That is the ministry of Zion. It's about invitation. Kalau ministry Gunung Sinai, menjauh daripadaku. Ministry Gunung Sion, datang kepada Yesus. So what is your ministry all about? Bahkan bukan cuma ministry, di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, apakah saudara mendidik atau apakah saudara selalu berusaha memakai intimidasi? Apakah di kantor saudara ketika saudara menjadi bos atau menjadi seorang pemimpin, apakah saudara memimpin dengan intimidasi? Or are you bringing invitation? Atau saudara memberikan encouragement, atau kalau saudara membangun? Jadi ini bukan cuma soal di gereja doang. Tapi di keluarga. Tapi di usahamu. Di sekolahmu. Apakah saudara memberikan supply atau saudara minta-minta terus? Apakah saudara mengintimidasi? Tunjukkan kalau kamu anak papa. Tunjukkan kalau kamu anak mama. Tunjukkan kalau kamu anak sekolah udah sekolah di sekolah yang bagus. Mana? Katanya kamu udah kerja di tempat kerjaan yang luar biasa. Katanya udah punya bisnis seperti ini. Ayo dong, tunjukkan. Tunjukkan dong kalau kamu anak pintar. Masa dapatnya B? Kamu kan Asian, you're not Bayesian. Tunjukkan dong, dapat A dong. Mana ini? A-nya cuma 4. Pelajaran kelimanya B. Gak bisa puas. Jadi dari 5 pelajaran yang dari 5 pelajaran 4 dapat A, 1 dapat B. Dibilang, apaan nih? B. Hati-hati. Itu adalah bibit dari pelayanan Gunung Sinai, saudara. So be careful. Dan yang terakhir. So you know your father, know your mother. Third, know your brother.
Yang pertama, kenali siapa bapamu. Kedua, kenali siapa mamamu. Ketiga, kenali siapa saudaramu. What do I mean by that? Apa maksud saya? Kita lihat di dalam kisahnya Yusuf. Yusuf itu sebenarnya gambaran Yesus, saudara. Cukup clear. Yusuf dijual oleh saudaranya juga, walaupun dia dijual untuk 20 keping perak. Yesus dijual juga oleh Yudas. Kemudian Yusuf waktu dia menjadi Perdana Menteri, dia menyiapkan tanah di Goshen untuk keluarganya. Sama seperti Yesus sedang menyiapkan rumah untuk kita di sorga. Tapi kemudian Yusuf punya saudara. Ada saudara yang gak seibu, ada saudara yang seibu. Jadi Yesus punya saudara yang gak seibu, ada juga saudara yang seibu. Saudara yang mana, saudara? Apakah saudara benar-benar saudara yang sedarah dengan Yesus? Atau saudara bukan? Atau cuman dari ibu yang lain? Mari kita lihat. Karena ada perbedaan. Kejadian 43. Kejadian 43 ayat 29 sampai 34. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, saudara-saudaranya, dilihatnya lah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Jadi darahnya istilahnya lebih kental gitu ya. Sama nih. Bukan cuma sama bapaknya, sama emaknya juga nih. Bukankah kita saudara, apakah saudara betul-betul percaya kepada Yesus? Karena kalau saudara percaya dengan Yesus, maka kita dipersatukan oleh darah Yesus. So do we live by faith? Atau kita masih berusaha untuk diterima oleh Tuhan? Dilihatnya lah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, idikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Tahukah saudara bahwa Yesus sangat merindukan kita? Dan dicarinya tempat untuk menangis, ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnya lah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi apa? Yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang lain. So when you know your brother, ketika saudara kenal saudaramu, ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara menjadi saudaranya. Karena di dalam Kolose 1 ayat 15 juga dikatakan bahwa dia menjadi yang sulung, menjadi yang pertama dari semua yang diciptakan. Di Sion adalah jemaat-jemaat dari gereja anak sulung. Yesus yang sulung. Apakah kita saudaranya? Yang seibu. Ketika saudara dan saya menjadi saudaranya yang seibu, yang dipersatukan karena iman, bukan karena perbuatan, you will get 5 times blessings. 5 times provision. Lebih daripada yang lain. Oh ya, ada memang saudara-saudara kita lain yang mungkin tetap juga mungkin orang Kristen, bilangnya percaya sama Tuhan. Tapi ibunya beda. Mereka tetap dapat berkat. Tapi yang menjadi saudara seibu mendapat jauh lebih banyak. Kira-kira Benyamin cukup gak sih makan? Apakah Benyamin kurang kenyang gitu? Dikasih makan 5 kali lipat? El aja mungkin dikasih makan 5 kali porsi juga belum tentu habis. Ya, El yang makannya banyak begitu. Lima kali banyak banget saudara. Tapi tetap dikasih. So expect ketika saudara betul-betul ada di dalam Tuhan, ada di dalam perjanjian baru ini. Ketika saudara ada di dalam pelayanan roh, the blessing of God
will be upon you. Bukan cuma makan doang. Di Kejadian 45 ayat 22. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin baju. Dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak. Bukan cuma pakaian doang, tapi 300 uang perak. Dan 5 potong pesalin. Bukan cuma 5 kali makanan, tapi 5 kali pakaian. Bukankah Yesus bilang kepada kita, saudara, jangan khawatir akan apa yang kamu makan dan apa yang kamu pakai. Karena Bapamu di sorga menyertai kamu. If we know Jesus, kalau kita mengenal Yesus, kalau kita percaya kepada Yesus, ini adalah janji Tuhan. Prophetically I pray and I pray in Jesus' name. There will be 5 times more blessings. Your provision, apa yang kau makan, apa yang kau pakai akan Tuhan sediakan. Bukan hanya sediakan, tapi lebih dari cukup. Saudara percaya itu? So know your brother. Jadi if we live by faith, kita ini adalah anak-anak perjanjian. Jadi hati-hati saudara. Kalau tadi saya katakan, musuh kita selalu berusaha untuk mematikan kegerakan. Dan cara mematikan kegerakannya adalah dengan apa? Dengan memberikan roh asing. Jadi yang pertama, know your father. Supaya kita tidak termakan dengan roh asing itu. Pertama kita harus kenal Bapa kita. Ketika kita kenal Bapa kita, ini bicara soal identitas. This is talking about being. Be. And then know your mother. Kenali ibumu. Ketika saudara mengenal ibumu, itu bicara soal apa? Covenant. Bicara soal ministrimu. Ministrimu, pekerjaanmu. Didasarin apa? Intimidasi. Or are you inviting people? Or are you restoring people? Apakah pelayananmu, apakah pekerjaanmu memberikan dampak? Apakah pelayananmu, apakah pekerjaanmu membangun? Merestore, memulihkan? Atau saudara mengintimidasi? So it's about do. Know your mother is about do. Know your father is about your being. Know your mother is about your doing. Dan terakhir, when you know your brother, you will have abundantly. Ketika saudara menjadi satu saudara dengan Yesus, dipersatukan oleh darahnya, you will have. So it's about be, do, and have. Know your father. Kenali bapamu, bicara soal being. Know your mother. Bicara soal. Itu akan menentukan apa yang akan kau kerjakan. Dan ketika kita kenal. Dan ketika kita percaya, bukan cuma percaya tapi kita kenal. Kita mengalami perjumpaan pribadi seperti Benyamin. Berjumpa dengan abangnya, berjumpa dengan Yusuf. Ketika saudara berjumpa dengan pribadi Yesus. The blessings is yours. More. Tuhan akan mencukupi kebutuhan. Sebab itu saya percaya saudara. Apapun kebutuhan gereja ini ke depan. I believe Tuhan akan menyediakan. Kalau kita betul-betul adalah Sionnya Tuhan. Kalau kita betul-betul adalah anak-anak perjanjian Tuhan. If our ministry adalah pelayanan Gunung Sion, saya percaya Tuhan akan menyediakan. Lebih dari cukup. Kenapa saya katakan ini? Saya cuma diingatkan saudara. Untuk janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Baik itu gedung gereja yang baru. Kemudian bukan cuma gedung gereja yang baru. Waktu Pastor Stephen Francis datang ke sini, dia menubuatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Untuk sesuatu yang lebih besar lagi, kita butuh berkatnya Benyamin saudara. Yang 5 kali lebih banyak. Untuk mencukupi itu. Dan saya percaya, jika ministry kita adalah ministry Gunung Sion. Kalau kita stay true dengan identitas kita sebagai Sion Tuhan. Kalau kita stay true, saya percaya Tuhan akan memberkati. Jangan anti, mungkin karena banyak pembicara atau pendeta yang selalu kalau ngomong berkat itu fokusnya kepada diri sendiri. Makanya kita jadi anti sama berkat. Tapi ini sebenarnya janji Tuhan saudara. Kalau kita takut minta sama Tuhan, nanti begitu kita sukses, begitu kita dapat duit, kita nggak kasih kredit, kita nggak muji Tuhan. Orang ini kekuatan saya sendiri.
Karena kita takut minta sama Tuhan. Waduh, nanti saya dikira prosperity gospel lagi. Gue gak mau minta sama Tuhan. Enggak deh. Tapi yang saya maksud adalah ketika saudara diberkati, apa yang saudara gunakan? Berkat itu, apakah itu untuk kepentinganmu atau untuk kepentingan rumah Tuhan? Itu yang membedakan prosperity gospel dan bukan. Karena Tuhan pasti akan memberkati kita. Tapi apakah kita pakai berkat itu untuk kepentingan diri sendiri atau untuk Dia? Come on, let's stand up. Mari kita bangkit berdiri. Saya tidak tahu, tapi saya ditaruh ini di dalam hati saya ketika saya menyiapkan ini. So I don't know, but I want to pray by faith. Karena di dalam Kejadian 45, itu adalah ketika kegerakan terakhir terjadi, yaitu apa? Ketika si Yakub mau dibawa oleh semua anak-anaknya ke Goshen. Itu adalah kegerakan terakhir. Habis itu udah gak balik lagi. Habis itu mereka tinggal di Goshen. Semua milik mereka dibawa ke Goshen. So that is actually, ketika saya membaca itu, saya ingatkan, this is the last movement. Ketika semua anak-anaknya Yakub kembali kepada Yakub. Dan membawa Yakub ke Goshen. Dan kemudian saya hanya diingatkan bahwa ini adalah mark. Somehow di hati saya hanya diingatkan bahwa ini adalah tanda kegerakan akhir. Tanda dari the last movement. Ini bukan cuma bicara soal generasi muda. Tapi bicara soal generasi muda yang kembali ke bapaknya. Dan dia bawa kembali bapaknya ke Goshen. Karena dikatakan di dalam Kejadian 45 di ayat 25 dikatakan, demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Ayat 26, mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup, bahwa dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka. Saya suka versi bahasa Inggrisnya, dibilang Spirit of Jacob revived. So this last movement is not only the revival of the youth, but it is the revival of the older generation. This is the last movement. Ketika anak-anak muda kembali kepada bapaknya. Ketika generasi muda ini kembali kepada bapaknya. Come! Let us go to Goshen. Ke tanah yang sudah disiapkan oleh Yusuf. Dan bagaimana cara bawa baliknya? Ketika anak-anaknya membawa kereta, berkat-berkat yang datang dari Yusuf dikasih kepada bapaknya. Di situ dia percaya. Jadi saya berdoa pada hari ini. I just wanna pray. Saya hanya mau berdoa kepada anak-anak muda pertama. Anak-anak muda yang mungkin khawatir. Anak-anak muda yang mungkin khawatir mungkin selama ini. Karena seperti anak-anaknya Yakub itu. Selalu kayaknya kalau anak-anaknya Yakub pulang itu membawa berita buruk. Nanti Simeonnya ditahan. Benyamin diminta lah. Yusufnya hilang lah. Selalu ketika anak-anaknya pulang berdiskusi dengan bapaknya ini, gak ada yang bagus. So jika ada anak-anak muda di sini, ketika saudara pulang ke rumah, selalu argue dengan orang tua. Kayaknya gak pernah membawa hasil. Kayaknya orang tuanya selalu punya ekspektasi seperti ini, tapi gak pernah bawa pulang berkat, yang ada berantem mulu. But I wanna pray, akan ada waktunya in this last movement that you will bring wagons. Saudara akan datang ke rumahmu membawa kereta. Berkat yang dari Tuhan. Yang mana kemudian orang tuamu akan berkata, enough.
I know that our God is alive. Karena Yakub bilang, cukup, aku tahu anakku Yusuf masih hidup. So there will become a time ketika anak-anak muda datang ke rumah bapaknya, bringing all that blessings yang dari Tuhan. Dan orang tuanya akhirnya berkata, okay, enough, I believe Jesus is alive. Dan kemudian Yakub berkata, biarlah aku pergi berjumpa dengan Yusuf sebelum aku mati. Dan sekarang saya mau berdoa untuk generasi-generasi yang di atas. Maukah saudara, Bapak Ibu, berkata seperti Yakub, bukan melihat Yusuf, but melihat Yesus. Biarlah sebelum saya mati, sebelum saya menutup mata, sebelum saya berhenti bernafas, let me see Jesus. Can you say that? Let me see Jesus. I want to see Jesus before I die. Saya mau mengalami Yesus kembali sebelum saya mati. Can you say that? Dan anak-anak muda jangan takut. Termasuk saya. Mungkin saat ini ada beberapa yang dari kita mungkin belum bisa membawa berkat. But Jesus is about to bring wagons of blessings. Kereta-kereta berkat untuk saudara bawa kepada orang tuamu. Tapi bukan untuk hanya sekedar dinikmati, tapi bawa orang tuamu kepada Tuhan. Kalau selama ini orang tua yang berdoa supaya anak-anak muda mengalami revival, but now is also the time untuk anak-anak muda. Ketika saudara menerima berkat, bring back your parents to God. Bawa generasi-generasi yang di atas, yang mungkin udah kecewa selama ini. Katanya Tuhan menyertai, katanya Tuhan seperti ini. Dan kemudian akhirnya mereka tinggalkan iman mereka mungkin. Mereka sudah down, discouraged. But like Jacob, ketika diceritakan tentang Yusuf dan berkat-berkat yang datang dari Yusuf. Ketika kita anak-anak muda menceritakan Injil tentang Yesus dan membawa berkat-berkat yang datang dari Yesus. Bukan dari kekuatan kita sendiri tapi dari Yesus. Kalau dari kekuatan kita sendiri, Bapak kita gak percaya. Tapi ketika Bapak dan Ibu kita atau orang tua kita udah tahu gak mungkin anak gue bawa berkat kalau bukan dari Yesus. So bring back the older generation together, bersama-sama dengan generasi yang muda. Saya berdoa, I want to pray. Mungkin ini belum kelihatan, mungkin ini sesuatu yang masih di depan. Mungkin kita masih meraba-raba last movement itu apa. Tapi ini adalah sesuatu yang saya dapatkan dan saya mau berdoa. I want to pray by faith, dengan iman. There will be revival, bukan hanya untuk anak muda, tapi juga untuk orang-orang yang di atas. Orang-orang yang generasi tua. Orang-orang yang mungkin bahkan sudah ada di rumah sakit. But let them say, sebelum saya menghembuskan nafas terakhir, sebelum saya menutup mata, saya mau berjumpa dengan Yesus. And I pray for revival not only for the youth, but also for the older generation. Biarlah Yakub boleh bangkit dan berkata, biarlah aku melihat Yesus. Dan biarlah anak-anak muda, Lord, I pray blessings over the young people. Penyediaan yang daripadamu Tuhan. Penyediaan yang datang daripada surga. Blessings that comes from heaven. Tuhan, hamba-Mu telah selesai. Hamba-Mu hanya taat dengan apa yang Kau sampaikan. Tapi biarlah Roh Kudus yang bekerja. Apa yang hamba-Mu sampaikan, biarlah itu yang menjadi kekuatan untuk gereja ini. I pray in Jesus' name. Untuk generasi yang muda, untuk generasi yang di atas. Bahkan untuk Aero Kids sekalipun. Untuk Aero Kids, Stargy, Connects, bahkan sampai generasi Simeon. I pray in Jesus' name, blessings over all generations. Dari generasi bahkan yang bayi sekalipun, sampai yang paling tua. Aku ucapkan berkat. In Jesus' name, blessings over your people. In Jesus' mighty name. Dan semua yang percaya boleh katakan, amin.